Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, kita akan membahas tentang fikih qadha, demikian pula kafarat dan fidyah. Apa itu qadha? Qadha artinya mengganti puasa yang telah kita tinggalkan di bulan Ramadan, di hari di luar bulan Ramadan. Atas siapa wajib mengqadha? Tentunya tidak boleh kita mengatakan wajib mengqadha kecuali dengan dalil dari Al-Quran, hadis, ijma' maupun qiyas. Siapa yang wajib mengqadha? Yang pertama, yaitu yang tidak berpuasa karena adanya uzur seperti sakit ataupun safar. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang di antara kalian sakit atau ia safar, lalu ia tidak berpuasa, maka hendaklah ia mengganti di hari-hari yang lain. Ayat ini tegas menunjukkan bahwa orang yang sakit, yang apabila dia berpuasa dikhawatirkan akan bertambah sakitnya. Demikian pula musafir tidak diwajibkan bagi mereka berpuasa Ramadan. Dan mereka apabila tidak berpuasa, hendaklah mengganti di hari yang lain, di luar bulan Ramadan tentunya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak berpuasa karena tanpa uzur? Dia bukan sakit, bukan pula musafir. Sengaja dia tidak mau berpuasa. Apakah dia wajib mengqadha? Khilaf para ulama. Jumhur ulama berpendapat ya wajib dia mengqadha. Ya, karena kata mereka apabila yang punya uzur saja wajib mengqadha, apalagi yang tidak punya uzur. Sementara sebagian ulama berpendapat tidak ada qadha untuknya karena qadha sudah tidak ada manfaatnya. Dikarenakan tidak ada perintah bagi mereka yang meninggalkan puasa secara sengaja demikian untuk mengqadhanya. Sedangkan qadha butuh dalil. Adapun mengkiaskan dengan orang yang mempunyai uzur, kata mereka ini kias yang berbeda ilatnya. Dan ini yang seingat saya yang dirajihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Saudaraku seiman, kemudian yang kedua, wajib mengqadha buat wanita haid. Ini berdasarkan ijma', berdasarkan sunnah dan ijma' para ulama. Oleh karena itulah Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Ma balu al-haid taqdis siyam wala taqdis shalah?" Kenapa wanita haid itu mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Maka Aisyah berkata kepada wanita yang bertanya itu, "Aharuriyatun anti?" Apakah kamu ini orang Khawarij? Kata dia bukan. Karena orang Khawarij pendapatnya adalah wajib juga mengqadha salat. Namanya pendapat yang batil. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, iya. Apa kata Aisyah? Demikianlah Rasulullah SAW memerintahkan wanita haid untuk mengqadha puasa, namun tidak memerintahkan untuk mengqadha salat. Yang ketiga adalah yaitu wanita yang nifas. Apa dalilnya? Yaitu dikiaskan kepada wanita haid. Dikiaskan kepada wanita haid, maka wanita yang nifas juga berdasarkan kesepakatan para ulama wajib untuk mengqadha puasanya. Maka apabila ia menyusui, bagaimana? Nanti akan kita bahas tentang masalah fidyah. Adapun saudaraku sekalian, ya, kafarat. Apa itu kafarat? Yaitu membayar tebusan. Untuk siapa kafarat? Kafarat untuk orang yang berjima di siang hari Ramadan. Apa kafaratnya? Kafaratnya yaitu yang pertama, ya, ini pilihan antara tiga. Yang pertama yaitu membebaskan budak.
Atau yang kedua yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka ia memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Sebagai disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwasanya ada orang tua renta datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, halaktu wa ahlakt. Aku telah binasa wahai Rasulullah dan membinasakan orang. Kata Rasulullah, apa itu? Aku berjima di siang hari bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW sabda, apakah kamu bisa memerdekakan budak? Kata dia, tidak punya harta yang banyak untuk bisa memerdekakan seorang budak. Kalau begitu kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia berkata, aku sudah tua, aku tidak mampu ya Rasulullah. Kalau begitu kamu hendaknya memberi makan fakir miskin 60 orang. Orang itu berkata, ya Rasulullah, adakah orang yang lebih miskin dariku di kota Madinah ini? Aku yang paling miskin ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun terdiamlah. Tak lama kemudian ada orang yang menghadiahkan 2 ember kurma. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada orang tersebut, ambil ember ini dan beri makan ya istrimu sana. Dan bersedekahlah dengannya. Ini menunjukkan saudaraku sekalian, ya bahwa kafarat orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan, ya maka pada waktu itu dia salah satu dari 3 tersebut. Kalau ternyata 3-tiganya tidak mampu, maka dimaafkan. Itulah menunjukkan kepada kemudahan syariat Islam. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun fidyah itu adalah memberi makan fakir miskin, di mana setiap harinya yang ia tidak berpuasa padanya, dia memberi makan fakir miskin, yaitu setengah sa'. Setengah sa' itu sekitar 1,5 liter beras. Atas siapa orang membayar fidyah? Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang yang mampu berpuasa namun tidak berpuasa, hendaklah ia membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin. Kata Ibnu Abbas, ayat ini belum dihapus, ia masih berlaku untuk siapa? Yang pertama, orang yang tua renta yang tak mampu lagi berpuasa. Yang kedua, orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya dan ia tidak mampu berpuasa, maka ia membayar fidyah. Kemudian dalam satu riwayat yang lain untuk wanita hamil dan wanita menyusui. Maka dari itu wanita hamil dan menyusui pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, ya, dia hanya membayar fidyah saja. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Dan fidyah tidak bisa diganti dengan uang. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan. Allah menyebutkan fidyatun ta'amu miskin. Fidyah dengan memberi fakir miskin. Namun khilaf para ulama, bolehkah kalau misalnya kita tidak berpuasa 10 hari, ya, bagi mereka yang tua renta tak mampu berpuasa, ya dia selama 30 hari itu tidak berpuasa misalnya. Bolehkah 30 hari itu diberikan untuk satu fakir miskin saja? Atau setiap harinya harus fakir miskin yang berbeda? Ini masalah khilafiyah, wallahu a'lam. Ya, kalau kita mampu untuk bisa setiap harinya berbeda fakir miskin itu lebih baik. Tapi kalau ternyata ya terkadang di suatu tempat untuk mencari fakir miskin susah, maka boleh kita berikan kepada fakir miskin yang sama, wallahu a'lam. Demikianlah secara ringkas daripada fikih yang berhubungan dengan qada, demikian pula kafarat, demikian pula fidyah, wallahu a'lam, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasihat